berhubungan dengan materi yang akan kita belajar pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Sebenarnya sifat-sifat fungsi itu banyak sekali, tapi salah satunya itu kita bukan salah satu sih, beberapa ya. Kita beberapa tuh akan belajar sifat injektif, surjektif, dan bijektif. Kita cuma membahas 3 itu saja. Sebenarnya di luar sana juga banyak tentang sifat-sifat fungsi lainnya. Oke. Nah, yang pertama itu ada fungsi injektif atau sering dikenal dengan fungsi 1 ke 1. Oke, siapa nih yang mau baca pengertian dari sifat fungsi injektif? Oke, silakan Aula dibaca. Setiap anggota domain dipetakan ke anggota kodomain yang berbeda. Oke, jadi fungsi injektif itu dia adalah anggota domain yang dipetakan ke anggota kodomain yang berbeda. Nah, di sini Ibu mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari itu himpunan siswa dengan himpunan ekskul. Nah, di siswa itu ada anggotanya berisi anggota Andi, Budi, Citra, dan Dika. Nah, yang anggota dari himpunan ekskul itu ada basket, karate, pramuka, PMR, dan voli. Nah, jadi bisa kalian lihat kan di petakannya itu 1 ke 1 ke himpunan Domain 1 ke kodomainnya. Iya, benar sekali. Jadi di petakannya 1 ke 1 sehingga dia berbeda ya kan. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak tentang sifat injektif ini? Bu, saya. Ya, berapa? Oke, silakan Ikyuni. Bu, itu kan yang di bagian ekskulnya itu kan ada tuh voli, dia tuh nggak dipetak, nggak ada petanya Bu. Gimana tuh Bu bisa atau gimana? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Ikyuni. Ada yang ingin menjawab nggak pertanyaan dari Ikyuni? Saya Bu. Oke, silakan Kari. Karena itu kan sesuai dengan fungsi injektif, setiap anggota domain dipetakan ke anggota kodomain yang berbeda Bu. Oke, benar sekali ya jawaban dari tadi. Nah, apakah Ikyuni masih kurang paham atau sudah dimengerti? Sudah dimengerti Bu. Ulang lagi Bu. Maaf ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi surjektif atau yang sering dikenal dengan onto. Nah, di mana fungsi surjektif ini setiap anggota kodomain memiliki setidaknya 1 pasangan dari domain. Setidaknya 1 pasangan dari Domain. Oke, itu kan sudah ada contohnya himpunan pegawai sama pekerjaan. Di anggota pegawai itu ada pegawai 1 sampai 4. Di himpunan pekerjaan itu ada kasir, admin, dan satpam. Nah, di pegawai 1 itu dia bekerja sebagai kasir, pegawai 2 bekerja sebagai admin, pegawai 3 dan pegawai 4 itu bekerja sebagai satpam. Nah, kalau misalnya Ibu buat seperti ini, apakah ini mesti termasuk fungsi dari surjektif? Nah, menurut kalian apakah ini mesti termasuk dari contoh dari fungsi surjektif? Pasti Bu. Oke, kenapa nih mesti termasuk fungsi surjektif? Karena dia memiliki setidaknya 1 pasangan dari domainnya Bu. Oke, benar ya, seperti yang dikatakan oleh tadi. Oke. Nah, fungsi terakhir yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada fungsi bijektif atau sering dikenal dengan korespondensi 1-1. Oke, Ayu, Husnul, tolong jangan berbicara terlebih dahulu ya. Perhatikan ketika Ibu sedang menjelaskan. Nah, jadi fungsi bijektif ini dia itu dikatakan fungsi bijektif kalau fungsi surjektif dan fungsi bijektifnya itu sudah terpenuhi. Nah, kalau kedua fungsi tersebut sudah terpenuhi, maka fungsi tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi bijektif. Nah, di sini Ibu mengambil contoh ada himpunan barcode dan himpunan produk. Nah, di barcode itu ada kodenya itu ada 001 sampai dengan 004.
Nah, di produknya anggotanya itu ada susu, ada roti, ada sereal, dan ada teh. Jadi setiap barcode itu mempunyai satu produk. Nah, mungkin nggak ada satu barcode yang dikeluarkan untuk dua produk? Nggak mungkin mungkin. Ibu. Oke, nggak mungkin ya. Nanti dia pas dikeluarinnya nanti bingung untuk mencatatnya. Iya, Bu. Sampai di sini ada yang mesti